Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. debut paling suram di Liga Champion. Antonin Kinski bernasib sama seperti Karius. Wah, ini gimana menurut lu, Sen? Ini adalah debut ya bener paling suram ya, karena di fase Liga Champion, apalagi di fase knockout, melakukan 2 kali kesalahan ya. Ini benar-benar sama seperti Karius, tapi Karius lebih parah karena Karius itu kan terjadinya di final, Di final, ya. Kalau ini betul. masih 16 besar, dan yang paling mengkhawatirkan itu karena ini adalah kiper muda ya. Iya, Umurnya takutnya. masih 22 tahun ya. Takutnya sama seperti Karius. Soalnya waktu Karius juga kan dia masih di usia muda ya, 23-an Iya, betul. kalau nggak salah. Dan hal itu membuat dia itu rehat sejenak. Sejenaknya itu bukan seminggu atau 2 minggu, bahkan sampai 3 tahun 3 ya, tahun untuk ya. kembali bermain sepak bola lagi gitu. Dan itu pun setelah comeback tidak lama karena secara mental dia memang udah kena banget sih. Jadi nggak bisa bounce back ke performa topnya lagi Iya, gitu kan. bahkan gara-gara masalah itu Karius juga kan benar-benar seperti masih dihantui oleh kesalahan di final Liga Champions tersebut. Ketika dia comeback kan dia itu bermain di Liga 2-nya ini ya, apa, Yunani ya. Dan pada Iya. saat itu performanya juga ya sudah hancur, padahal Iya. Karius itu kan digadang-gadang menjadi calon untuk kiper utama Dari di Liverpool ya. Liverpool itu sendiri gitu kan. Dan setelah itu karena Karius gagal total di musim depannya, Liverpool mendatangkan Alisson Becker. Dan sama halnya seperti Tottenham sendiri gitu. Tottenham itu kan dari dulu 10 tahun terakhir lah terkenal itu karena kipernya ya, Hugo Lloris kan. Lloris, betul. Dan sampai sekarang setelah Lloris memutuskan untuk pensiun, belum ada lagi kiper yang ya sama lah performanya dengan Lloris gitu. Lloris. Bahkan gonta-ganti dan sekarang dikasih debut, salahnya dikasih debut di panggung yang besar. Iya, betul. Apalagi kan kalau untuk pemain muda dia ada yang namanya demam panggung ya, Sen ya. Apalagi ini dikasihnya Liga Champion kan. Iya. Untuk jadi Cuma debut. yang lebih mendingan lah, agak mendingan itu ketika dia debutnya jelek, dia itu tidak bermain di kandang. Takutnya kalau misalkan dia bermain di kandang itu pasti dilemparin botol ketika keluar dari stadion gitu. Itu kan semalam kan mainnya di kandangnya Atletico gitu ya. Iya, Kalau betul. misalkan bermainnya di Spurs itu waduh, kayaknya pasti dilemparin sesuatu kan. Tapi respect juga untuk fansnya Atletico ya, ketika si Kinski ini meninggalkan lapangan langsung ya memberikan semangat lah, Iya, tepuk applause ya. tangan, Masih applause ya. tidak mencemooh dan juga segala macam. Yang parahnya itu kan baru mainnya itu 15 menit dan 15 langsung menit. diganti itu. Dan memang dari blundernya itu emang faktor error dari kipernya sendiri ya ibaratnya betul. ya. Itu karena error dari kipernya sendiri. Dan kalau misalkan harus dibanding-bandingkan ya, menurut gua kalau tidak ada error juga kayaknya memang Spurs itu kalah Nah, telak. itu dia Sen. Mungkin bedanya Karius sama Kinski ini karena waktu Karius itu kan Liverpool lagi gacor-gacornya di cuma momen itu ya. kelemahan di kiper. Di kiper. Nah, tetapi kalau untuk Kinski sendiri, pertama performa dari Tottenham juga kan lagi parah banget, apalagi pelatih yang sekarang itu win rate-nya 100% kalah, Sen. Ibaratnya memang dari timnya juga lagi underperform banget. Jadi mungkin tidak terlalu di blame lah ya untuk si sosok dan kipernya buktinya ini itu kan setelah kiper pengganti masuk 7 menit setelahnya kebobolan. Nah, tetap kebobolan. Nah, makanya mungkin ini yang paling valid itu perspektif dari sesama kiper ya. Makanya kan ada support dari De Gea juga kan, bahwa tidak semua orang itu mengerti peran kita sebagai kiper, ibaratnya ngasih semangat, ngeboost mental lah buat kiper muda ini kan. Iya, dan karena memang apa ya, ketika tim itu terbantai karena memang bukan sepenuhnya kesalahan kiper ya. Kiper itu tidak bisa disalahkan gitu. Tidak bisa disalahkan atau dipojokkan satu pihak dibantai seperti Barca ketika dibantai Bayern Munchen 8-2. Itu kita tidak bisa menyalahkan Ter Stegen ya, karena pada saat itu waduh, chemistry-nya ya Barca pada saat itu di era Setien, pemain siapa sih yang diandalkan? Umtiti kan itu kebanyakan salah dari back gitu, dari Umtiti dan juga Pique sendiri, dan makanya dibantai. Dan tidak ada yang menyalahkan Ter Stegen karena permainannya dan juga pemainnya sendiri ya. Memang kalau misalkan bermain apalagi di Liga Eropa, di Champions League, iya pasti dibantai. Nah, apalagi kadang-kadang gini Sen, ibaratnya mungkin kalau kenapa kiper bisa blunder, ya mungkin ada faktor ini ya, kayak
shoot on target dari lawan kan terlalu banyak. Jadi memang karena pressure. Jadi dia dalam 15 menit pressure-nya itu terlalu banyak ke kipernya. Jadi mungkin karena under pressure itu akhirnya dia melakukan blunder. Ya ibaratnya ya itu juga kita harus compare sama kinerja dari backnya sendiri ya. Iya, dan juga salahnya pemain muda walaupun memang di Eropa itu umur 22 itu sudah tidak muda lagi ya, karena mudanya di Eropa itu umur 16 sampai 18 ya, masih termasuk muda, salahnya dikasih debut di Liga Champion. Kemudian dikasih debut. Kalau misalkan Tottenham membeli Ter Stegen aja yang sekarang dikasih debut di Liga Champion, wajar dia sudah memiliki pengalaman di Liga Oh iya Champion. betul. Ini main di liga belum tahu chemistry dengan para pemain. Kesalahannya kan kesalahan blundernya di blunder kedua ketika golnya Alvarez itu ada di footstep ya, kesalahannya kan dia nendangnya tergelincir gitu. Oh iya. Dalam artian dia itu tidak siap untuk di cutback bolanya, Iya. dioper bola ke belakang, kemudian dia harus ngoper kemana lagi, sedangkan posisi back yang di posisi kanan itu terlalu jauh gitu. Oh betul. Nah gue jadi ingat perkataan dari ini apa Okirenga kan dia kiper meskipun pelapis 3 ya. Iya. Itu kata Okirenga gue pernah ngomong seperti ini. Berarti kiper itu dia harus menerima beberapa save dulu supaya nyaman gitu kan, ibaratnya kan, supaya menyentuh bola dulu gitu Sen. Nah ibaratnya ini di panggung besar Liga Champion meskipun itu dioper dari back sendiri ya, tetapi sentuhan pertama itu kan ngaruh banget, dia ini akan grogi atau akan pede gitu ke depannya kan. Ya mungkin di momen itu ternyata masih demam panggung apa segala macam karena notabene masih debut kan. Iya, dan juga memang ada beberapa, gue lupa istilahnya, ada beberapa kiper yang mengalami, jadi tidak lihai di masalah ketika play on kiper memegang bola operan dari back gitu. Iya. Di Liga Indonesia yang gue tahu Persib kipernya Teja Pakualam itu mengalami hal yang sama. Jadi Teja itu tidak siap ketika mendapatkan bola dari back ketika play on. Artinya ketika pemain lawan bisa merebut bola tersebut. Teja itu cuma bisa build up dari bola mati, tidak play on. Nah, makanya ditutup sama kinerja dua backnya Persib. Jadi mereka itu walaupun sedang ada di posisi di pressing sama lawan, backnya Persib Barba sama Matrikardi maupun siapa Julius Caesar dan juga segala macam itu sebisa mungkin agar tidak mengoper bola ke Teja, karena back-back ini tahu kelemahan Teja itu ketika play on dan di pressing sama musuh pasti panik. Oh berarti ini ibaratnya bukan tolak ukur kiper hebat atau enggak dari sisi itu ya saya, karena memang gini misalkan Teja dia kelemahannya di situ, tetapi kan kalau untuk menahan serangan dari lawan dia kuat dong ibaratnya. Iya, jadi intinya Teja mah kalau misalkan di posisi sama seperti kiper Tottenham Hotspur semalam kan dia tuh blundernya ketika Alvarez mulai ngejar. Pilihan Teja itu pasti membuang bola, tidak nyari rekan untuk dioper. Itu maupun out mau apa dibuang sama Teja gitu. Karena mungkin dia dari sisi dia sudah sadar karena itu ada di situ. Nggak bisa ibaratnya di posisi itu ya kiper tipikal seperti Teja tadi kan bingung ya, ibaratnya dia harus ngoper kemana, dia harus nyala kemana. Nah gue balik lagi kenapa ini nggak jadi tolak ukur kiper hebat atau enggak, karena di sisi yang lain kita melihat sosok Andre Onana pede banget ketika dia mendapatkan bola kan, sampai dia gocek-gocek dulu apa segala macam ya, ternyata ketika menghadapi serangan dari lawan justru malah kebobolan kan ibaratnya kan. Itu dua sisi yang berbeda kan untuk Onana ya. Jadi di sepak bola modern itu semuanya berawal dari Pep Guardiola, di mana dia itu Pep Guardiola sama Enrique lah ngedidik kiper supaya bisa main kaki. Ya yang paling bisa main kaki kan Neuer sama Ter Stegen. Itu kan didikannya Pep Guardiola. Ter Stegen didikannya Enrique. Jadi tipikal kiper Brazil itu kan seperti itu, bisa bermain. Bahkan kita tahu Ter Stegen awal-awal di Barcelona dia itu senang banget ngegocek striker lawan, apalagi Neuer. Itu kan dasar alasan mengapa Pep Guardiola itu pengen memainkan Neuer sebagai gelandang. Gara-gara footstepnya itu baik katanya kan. Gitu, dan hal itu ditiru oleh semua klub di sepak bola modern sekarang. Nah, sedangkan banyak sekali kiper yang tidak seperti Neuer ataupun Ter Stegen tidak siap. Nah, di satu sisi ada yang berbeda juga nih, Sen. Ter Stegen, Neuer sama Ederson di Manchester City. Kenapa dia bisa sepede itu? Ya karena performa timnya juga lagi bagus, backnya juga kan bisa dipercaya, sehingga
mentalnya ini kayak wah kita nih tim auto win, mentalnya gocek-gocek blunder sedikit juga nggak bakal kebobolan. Adapun kebobolan juga bisa cepet balas lagi. Nah untuk kiper-kiper yang ada di tim seperti Tottenham Hotspur ibaratnya kan, itu kan bebannya gede banget di kiper Sen. Ya bukan masalah Tottenham Hotspurnya sih. Kembali lagi tadi, kalau misalkan nih Neuer baru datang di Tottenham harus main seperti itu, ya bisa karena itu Neuer. Iya, Ini itu. salahnya kan baru debut gitu, dan pada saat itu bener-bener kan strategi atau permainan dari Tottenham itu mati, sehingga dari back itu langsung ke kiper, bener-bener mati di pressing kan, di pressing banget sama Atletico, dan tidak ada pilihan lain selain ngoper ke kiper gitu. Dan salahnya ngoper ke kiper, jarak sama Alvarez itu dekat banget ya, langsung dikejar gitu. Ibaratnya itu mah backnya yang bunuh kipernya sendiri ya, itu ibaratnya kan. aslinya itu kalau misalkan itu kasusnya sama seperti De Gea sama Maguire. Iya itu. Kalau kipernya makanya De Gea yang speak up. Iya, yang Karena speak up. gua tahu back lu tuh kayak Maguire. Betul, relate. Ibaratnya relate ya, relate ya. Benar. Makanya De Gea bisa save semua kesalahannya Maguire kan. Iya, benar. Salahnya itu benar-benar yang kasihannya kembali lagi tadi ya. Walaupun para supporternya itu dewasa, tidak menyalahkan hal tersebut lah, tetap saja menurut gue tetap saja pasti akan kena mental, dan apalagi baru debut udah seperti itu gitu. Baru harusnya kalau debut itu ya di liga dulu, itu pun kalau melawan tim yang seimbang lah ya ibaratnya kan, harusnya kan. Iya, dan kebanyakan kan kiper baru di klub profesional Eropa debut itu, kalau misalkan kiper utama ya di liga memang harus dari awal di liga gitu. Tapi kebanyakan untuk kiper muda kan dimainkan untuk kompetisi seperti kalau di Inggris FA Cup dulu, Carabao Cup dulu gitu. Itu kan pasti pakai kiper kedua gitu kan. Itu supaya ibaratnya dia udah sentuhan dulu lah ya sama pertandingan profesional gitu kan ibaratnya kan. Dan juga benar-benar membangun chemistry dengan tim itu sendiri, apalagi ya posisi kiper. Kiper kan benteng terakhir dari sebuah tim gitu. Kalau kipernya udah seperti itu ya udah dibobol habis-habisan. Bener ya, makanya yang harus di blame itu justru taktik dari sang pelatih juga ya. Iya, dan ini juga apa ya, benar-benar membuktikan jika kesalahan Hotspur itu memecat pelatihnya ya. Karena ketika dipegang oleh pelatih sebelumnya kan bisa comeback imbang melawan City, dan ketika melawan United, jika saja Coutinho Romero tidak kartu merah, itu kalah. Iya, berarti secara performa masih bisa punya daya saingnya. Iya, kalau misalkan masih pelatih sebelumnya gitu kan, itu membuktikan jika gonta-ganti pelatih itu ya seperti itu. Sekarang ada chance untuk comeback susah. Kemudian mereka juga harus ribut ya, harus sibuk mikirin zona degradasi di liganya sendiri gitu. Apalagi kalau ingat kan sekarang kan pelatihnya kan Coach Tudor ya, pelatih Tottenham Hotspur. Bahkan di debut pertamanya sebagai pelatih Hotspur, ketika teriak-teriak ke back dan nggak diladenin tuh, nggak digubris tuh, itu aja kan ibaratnya chemistry antara pelatih dan juga pemain aja nggak baik ya. Berharap apa sama performa pemain kan ibaratnya kan? Itulah jika pelatih tidak punya nama itu nasibnya pasti seperti itu. Disepelein ya, bahkan dia melatih Tottenham ya. Tapi gue herannya tuh gini San, ibaratnya Tottenham ini manajemennya bingung banget ya. Ibaratnya kan udah tahu yang paling fatal itu kan pelatih, karena kan sistem dari pelatih kan. Ibaratnya lu punya pemain sehebat apapun, kalau pelatihnya bukan siapa-siapa ya susah juga. Nah, sangat disayangkan karena dulu kan sempat punya ada Jose Mourinho ya. Ibaratnya waktu itu bisa mendatangkan pelatih-pelatih besar. Kenapa kok pelatih-pelatih yang punya nama itu justru dipecat, dan gonta-ganti pelatihnya tuh lebih ke enggak jelas gitu dan. Tapi ya di pelatih terakhir yang membawa Tottenham berprestasi di Europa League kan NG ya. Susah nama belakangnya dibacanya. Itu kan baru-baru ini speak up kalau misalkan masalah Tottenham Hotspur itu ada di manajemen. Jadi sebelum dia dipecat, jadi dia itu sudah menyodorkan nama-nama yang harus Tottenham beli. Dan tidak ada satupun yang diturutin sama sekali, dan langsung dipecat gitu. Sedangkan dia baru membawa Tottenham menjuarai Europa League ya, dan juga kan tidak hanya menjuarai Europa League, pada saat itu dia juga membawa Tottenham masuk ke zona Liga Champions. Karena memang dari posisi di klasemen juga kan pada saat itu tidak masuk gitu. Tidak masuk ya. Ibaratnya ya, makanya aneh banget ya. Ibaratnya kalau nanti suatu saat ibaratnya musim ini degradasi juga nggak ada yang kasihan ya, karena emang dari manajemennya sendiri kan yang kasihan. Nggak heran, nggak ada yang peduli juga ibaratnya. Nggak heran kalau Tottenham bisa sampai terdegradasi gitu kan. Apalagi aneh. Nah, tapi ini lagi-lagi ini mungkin liciknya manajemen ya Sen. Karena
yang gue dengar ibaratnya kontrak setiap pemain Tottenham Hotspur itu ada klausul bahwa jika mereka degradasi ke divisi 2 itu akan ada pemotongan gaji 50% yang besar lah ibaratnya kan. Itu masalah klub-klub yang apa ya, pemiliknya itu orang Amerika seperti itu semua. Manchester United, Chelsea, Tottenham, masalahnya itu seperti orientasinya bisnis ya. Iya, dan ciri khasnya pasti sering banget mecat pelatih yang bagus. Iya, pelatih yang Chelsea, bagus. MU sama ini apa sama Tottenham sama semua gitu, dan mereka kan yang punya orang Amerika, nggak tahu pikirannya gimana gitu. Iya ya, gue sih menitik beratkannya kasihan pemain-pemain yang bagusnya gitu sih. Ibaratnya kayak Guti Romero aja, masa iya karir di nasionalnya cemerlang bersama Argentina harus bermain untuk Tottenham Hotspur. Iya, yang sangat disayangin itu apa ya, salah satu pemain dari Tottenham Hotspur, Solanke ya, itu harusnya Solanke itu menurut gua pantas untuk bermain di Chelsea lah kalau enggak. Dia itu gacor aslinya, cuma nggak tahu kenapa ketika masuk di Tottenham, padahal lagi gacor-gacornya tidak pernah dijadikan starter. Ketika dijadikan starter cuma setengah babak. Heran banget sama Tottenham. Ibaratnya ini tim maunya apa gitu ya, target juara susah, menang per match juga nggak fight gitu untuk menang tiap matchnya kan. Makanya ya kasihan banget buat nasib-nasibnya ini ya para pemain dari Tottenham. Iya, dan salah satu imbas dari keburukan manajemen ini ya kiper ini Antonin Kinski ini adalah imbas dari buruknya manajemen. Iya bener, inisialnya aja ya, dia kalau disuruh nolak nggak mau main juga nggak mungkin ibaratnya kan. Iya, ya apalagi kan itu kesempatan juga kan harusnya gitu. Iya harusnya. Kan, ya tadi kalau misalkan nggak suruh main nggak mau kan, ya dia didenda, nggak mungkin juga menyalahi kontrak gitu. Cuma ya sangat disayangkan setelah ini pasti sudah tidak dipakai oleh Tottenham Hotspur, kemudian pasti sudah ditolak oleh klub-klub divisi utama di Inggris itu sendiri. Betul. Pasti yang sangat disayangkan itu karirnya kan. Tapi kalau menurut gue mah lebih baik kalau untuk Kinski sendiri lebih baik pindah atau apa, main di divisi 2 untuk memupuk kepercayaan dirinya lagi gitu Sen. Karena kasihan banget kalau masih ada di Tottenham ya. Iya, susahnya kan itu kontraknya belum habis. Iya, ibaratnya. Gitu. Sedangkan dengan performa yang seperti ini, ada yang mau beli. Iya, kan betul, susah. betul. Kecuali waktu Karius, mengapa Karius bisa dapat klub lagi? Ya kan free agent dia. Tidak terpaut terkait kontrak sama klub manapun. Pada saat itu dia mau bermain di gaji berapa aja mau. Makanya berhasil dapat klub lagi kan gitu. Padahal kalau misalkan Karius pada saat itu tidak kena hujatan yang sangat dahsyat gitu, biasa-biasa aja dan memaafkan semua, kemudian kembali berlatih, bisa comeback menurut gua. Karius itu kiper yang bagus menurut gua. Iya betul ya, ada ini ya, ada chance untuk punspit lagi ya. Apalagi kan ya emang dijadiin kiper utama di final itu karena memang harapannya bisa menjadi kiper utama setelah musim selesai gitu. Betul. Artinya dari pelatih juga kan sudah punya data jika Karius itu memang bagus dan pantas untuk menjadi kiper utama Liverpool gitu kan. Bener. Cuma sayangnya gara-gara benar-benar ditinggalkan juga sama fansnya, ya jadinya seperti itu sampai rehat 3 tahun nggak ngapa-ngapain kan. Satu kali blunder karirnya udah selesai ya. Iya. Ibaratnya apalagi sangat disayangkan Kinski ini kan dia debut ya. Ibaratnya performanya baru 15 menit dan itu pun blunder semua. Jadi emang benar penilaian untuk klub yang mau ngerekrut dia juga bingung. Karena kalau untuk ini Sen, kan gue juga kan pernah tahu ceritanya Ramsdale ya, yang pernah jadi kipernya Arsenal. Dia kan kiper spesialis degradasi anjir. Ibaratnya klubnya degradasi, dia dibeli divisi 1, degradasi lagi dia dibeli 1 karena meskipun dia berada di tim yang performanya buruk, tetapi untuk performa individu sendiri dia bagus sehingga ada pertimbangan klub untuk beli dia. Ya waktu itu kan Arsenal juga berani beli, makanya Arsenal runner up kan. Nah ibaratnya. Tapi dari performa bagus. Betul bagus hanya karena ya walaupun Ramsdale itu termasuk pembelian panik buying ya. Panik buying waktu itu. Karena Raya tiba-tiba cedera kan. Iya, panik buying, tetapi kan hebat juga kalau menurut gue ya. Bahkan ibaratnya sampai bisa debut di timnas Inggris juga waktu itu kan. Sampai sekarang juga kan main di Newcastle juga tetap gacor ibaratnya kan. Ya, kita lanjut ke poin selanjutnya karena episode ini adalah episode spesial Liga Champions ya. Liga Champions, kuda hitam Liga Champions, kita akan bahas kuda hitam di Liga Champions musim ini. Kuda hitam yang diartikan itu adalah klub-klub yang jarang terdengar bisa melangkah jauh di Liga Champions. Mereka sering masuk
masuk ke zona Liga Champions tapi jarang banget bisa melangkah bahkan sampai ke fase knockout gitu. Nah, di putaran pertama kita sudah melihat permainan dari Newcastle United dan juga Galatasaray ya. Iya, Walaupun Galatasaray. gue sih berharap di malam tadi itu Atalanta bisa bermain Iya, dengan bagus, betul. tapi apalah daya mereka kena bantai ya. Kena Kena bantai. bantai sampai tanpa balas di kandang lagi kan. Hmm. Salahnya gitu. Tapi gue pengen bahas itu dari Galatasaray dulu. Galatasaray di pertandingan semalam melawan Liverpool benar-benar ini apa ya, tidak seperti Galatasaray dulu. Iya, Galatasaray kan, kenapa Galatasaray bisa masuk ke Champion? Ya karena Liga Turki dikuasai Galatasaray sama Fenerbahce nggak ada nggak lagi. ada lagi Ibaratnya itu kayak La Real Liga Madrid lah ya. Barca di Spanyol gitu. Spanyol Dan ibaratnya. Galatasaray itu bisa masuk kan tiap tahun di Liga Champion, tapi Galatasaray itu tidak bisa berbicara banyak lah, bahkan cuma palingnya sampai perempat Sampai final ke kan, mereka knockout tidak doang ya. tidak pernah menjadi empat besar dan juga segala Iya. macam. Tapi dengan apa ya, walaupun memang Juventus itu kan tidak bisa kita remehkan, mereka Hmm. tetap tim besar. Nah, gue tuh nggak, permainan Galatasaray bagus itu ketika lawan Juventus. Hmm. Oh, yang waktu Bener, comeback di babak tambahan iya, itu ya. bener-bener tim ini tuh anjir kayak nggak ada obat gitu. Tapi Hmm. kan ketika bermain di Juventus mereka kalah tapi tetap lolos gitu ya. Iya, Tapi betul. dari segi permainan bagus, bagus banget. Hmm. Mereka mereka cepet gitu. Kemudian waktu semalam memang karena Liverpool kurang beruntung saja ya, banyak gol yang ada 2 gol lah yang dianulir oleh wasit. Kemudian dari Galatasaray-nya juga sama. Tapi ada satu nama yang dua nama lah dari Galatasaray yang menonjol. Yang pasti pertama adalah Victor Osimhen ya, Iya, yang benar-benar ya karena Osimhen bagus tidak usah bagus. diperdebatkan Iya, ya, itu kan levelnya Eropa itu kan. ketololannya fans Napoli saja Napoli kan. doang. Itu kemudian ada satu nama lagi yang gua ikutin pemain ini semenjak dia berkarir atau debut di Atalanta, yaitu Noalang. Oh, Noalang. Noalang itu ketika di Atalanta dia tuh main bagus banget kan. Kemudian setelah apa, di Atalanta bagus, kemudian dibeli sama Galatasaray dan bagus banget dan cocok dengan Galatasaray. Dan Noalang itu merupakan salah satu pemain kunci dari Galatasaray itu sendiri di Wah. musim ini gitu, karena ketika melawan Juventus dan di pertandingan semalam Noalang itu benar-benar perform banget ya. Apalagi secara usia mungkin masih muda ya, Sen? Masih muda, apalagi kan setelah performa bagus di Atalanta dia juga kan dipanggil ke timnas Belanda kan. Oh iya, ibaratnya ya mungkin bedanya Galatasaray musim ini sama musim-musim sebelumnya karena ini kan emang langganan main Liga Champions ya seperti yang lu sebut tadi. Tapi Galatasaray dulu kan kita kenal membeli pemain Eropa yang udah tua. Schneider, ada Drogba, ibaratnya karena kalau untuk sekarang Osimhen masih muda, Noalang juga masih muda. Jadi untuk secara permainan ya mungkin jauh lebih agresif biasanya. Iya, dan juga banyak nama-nama baru yang menurut gue ini bisa diorbitkan lagi ya, bisa menjadi apa ya, ketika mereka bermain perform di Galatasaray mungkin di musim depannya dilirik di 5 Liga Top Eropa gitu. Banyak sekali, gue lupa nama-namanya semalam, cuma satu kekurangan dari Galatasaray itu cuma satu. Apa itu? Pemainnya itu stamina-nya kayak kurang banget. Cepat Oh. keram mainnya. Gara-gara memang mereka tuh mainnya cepat kan. Oh, Counter attack iya, terus, iya. sprint lagi, bahkan sampai Liverpool itu kewalahan bener-bener kewalahan gitu. Ngadepin pressing dari Iya, Galatasaray berarti ya. ngadepin pressing dari Galatasaray. Kemudian dari segi apa permainan juga sangat bervariatif ya. Memang mereka itu lebih mengandalkan permainan dari corner ya. Dari bukan corner sih, dari sayap gitu. Sayap yang build up-nya itu dari sayap, counter attack. Mereka mengandalkan heading, kemudian intinya mengandalkan Osimhen yang ada di depan gitu Iya, kan. betul. Dan ini keren banget untuk Galatasaray itu sendiri. Apalagi sampai kabar terbaru Bayern Munchen juga tertarik untuk merekrut Osimhen ya, karena kan Harry Kane juga kan ada rumor mau keluar juga ya. Kalau Bayern Munchen kan ketika Osimhen di kontrak di Napoli selesai juga kan mereka mengincar Osimhen, tapi kan Osimhennya yang tidak mau ke Bayern Munchen karena pada saat itu ada masalah Sané ribut sama Mane pada saat itu. Jadi Osimhen tuh merasa kalau misalkan Bayern Munchen itu tidak cocok gitu. Iya lagi ini ya mungkin. Tapi kalau harapan gue sendiri untuk Osimhen tuh sangat layak untuk main di top 5 Liga Eropa ya, masih layak banget. Selain Munchen kan Chelsea kan ketika keluar dari Napoli yang membidik Osimhen. Entah kenapa Osimhen lebih memilih ke Galatasaray gitu. Padahal kalau misalkan ngomongin masalah duit itu lebih banyak ke Chelsea. Mungkin karena memang gara-gara Osimhen itu Muslim mungkin ya, karena dia lebih memilih Turki mungkin karena budaya Muslimnya gitu. Dia tetap ingin bermain di level Eropa, tapi ya seperti menurut gua Osimhen itu pengen bermain di Galatasaray karena memang Turki itu kan
ya mayoritasnya Islam Islam, gitu. betul betul. Dan memang dia itu pengen nyaman di ibaratnya menganggap Galatasaray itu seperti rumahnya, tidak Rumah, seperti di betul. Napoli ketika dia menjadi minoritas dirasisin fans sendiri. Iya, fans Dan sendiri. mungkin dari ini juga Osimhen juga takut itu terulang kembali di Chelsea ataupun di Oh Bayern iya. gitu. Ditambah lagi semalam kan ini Iya. keren banget ya. Bahkan tiap match kan, Tiap tiap match match di Liga Champions semua fans itu benar-benar seperti support satu ke Osimhen. Osimhen ibaratnya benar-benar diapresiasi banget ya saya. Bahkan dia kan ibaratnya dari ini kan sosok ibu yang sudah meninggal juga kan sama-sama diapresiasi. Jadi untuk kecintaan kepada klubnya sendiri, Osimhen udah benar-benar ibaratnya kalau disuruh milih uang atau kenyamanan di Galatasaray ya mungkin lebih memilih kenyamanan di Galatasaray kan. Iya bener ya, daripada uang banyak tapi dibully gitu Iya, kan. Ya ibaratnya. tapi kan kalau misalkan ini apa kalau misalkan dari segi uang tidak terlalu beda jauh ya untuk Iya, Osimhen. betul. Apalagi Osimhen itu kan pada saat itu market value-nya kan nembus 100 juta ya, Iya, Osimhen waktu sama itu. Kvaratskhelia gitu. Dan lihat aja Napoli sekarang tinggalin Iya. Osimhen sama Kvaratskhelia boro-boro jadi juara kan Juara susah. emang susah banget ya ibaratnya ya. Ya apalagi kayak Osimhen ini kan apa ya? Ya mungkin kalau ingin melihat Osimhen di Eropa ya lewat Liga Champions sendiri biasanya. Kan harapannya ya Galatasaray bisa melaju lebih jauh lah gitu Iya. kan. Di Liga Champions supaya kita bisa melihat aksi-aksi dari Victor Osimhen ini kan. Iya, cuma kita tunggu saja di leg 2 nanti ya. Kalau misalkan menurutku dari segi permainan semalam itu benar-benar imbang antara Liverpool dan juga Galatasaray ya. Dan juga sama halnya Liverpool itu semalam gara-gara mereka ya kayak ini apa Alisson-nya kan cedera kalau nggak salah ya. Jadi memakai kiper kedua dan hampir sama seperti kiper Tottenham Kinski ini. Kipernya Liverpool itu hampir-hampir sering blunder tapi untungnya tidak jadi blunder gitu. Nah, Semalam kalau misalkan blunder waduh bahaya. Nah itu juga ketolong mentalitas karena performa timnya juga lagi bagus ya ibaratnya. Enggak mendapatkan support tadi backnya. Jadi ketika blunder kan semalam itu ada beberapa hampir terjadi gol seperti golnya Alvarez ketika kiper Tottenham blunder. Jadi kipernya Liverpool itu nendang bola ngoper ke depan kurang power. Oh iya Dan kurang. Pada saat itu kencang. dikejar Osimhen mampus kalau kena. Tapi untungnya backnya Liverpool kan kita tahu sudah pengalaman banget ada Virgil van Dijk dan juga Joe Gomez. Jadi Virgil van Dijk itu tahu nih bakal kurang power seperti grogi gitu. Jadi Van Dijk langsung recovery ini ya kesalahannya bola, dan pas itu langsung dibuang bolanya gitu. Nah, tapi hasil 1-0 sendiri menarik karena sebelum match itu Muhammad Salah pernah mengeluarkan statement kan. Karena kata Muhammad Salah juga kan bermain di kandangnya Galatasaray itu atmosfernya luar biasa. Jadi tekanannya itu luar biasa loh kalau untuk main di kandang. Jadi waktu itu kan ditanya gimana chance Liverpool main di kandang Galatasaray, apakah bisa menang? Ya jawaban Muhammad Salah belum tentu karena secara track record juga ketika main di kandang Galatasaray itu hasilnya nggak pernah baik untuk Liverpool sendiri. Benar karena Galatasaray itu memiliki fans yang menurut gue dari semua klub besar di Eropa. Kalau misalkan harus milih jadi fans di 5 liga besar Eropa gitu, gue sih milih antara Dortmund dan juga Galatasaray. Nah itu dia gitu. Karena dua fans ini itu tidak pernah ngasih ekspektasi yang terlalu gede kepada klubnya betul. Mereka itu sadar diri bahwa mereka itu supporter, tugas supporter itu hanya mendukung. Iya betul. Itu makanya all out banget. Ya dari tifonya, dari tifo yang terkenal. Tifonya Dortmund kemarin hampir membuat tifo Mama Gufron ya. Iya. Tifonya Dortmund kan itu bahkan nomor 1 kan sampai sekarang kan. Bahkan tiap match mereka tuh benar-benar menyiapkan tifo. Kita tahu harga tifo itu berapa ya di Indonesia sendiri harga tifo sebesar itu ketika timnas kita Garuda lawan Jepang gitu. Iya Jepang yang Godzilla itu ya. Menghabiskan 200 juta ya. Satu match gitu dan cuma hanya 5 menit kan. Tifo itu cuma 5 menit. Iya cuma 5 menit ketika menyanyikan lagu kebangsaannya waktu itu ya. Dan juga Galatasaray dan juga Dortmund memiliki atmosfer fans yang segitu gilanya. Iya, tanpa ekspektasi yang berlebih karena ketika mau timnya kalah mau timnya menang juga ya tetap all out buat support ya ibaratnya. Makanya Juventus bisa di comeback sama Galatasaray karena pada saat itu fansnya Galatasaray itu ketika pemain Juventus megang bola langsung gitu. Langsung rame ya. Gimana mau benar-benar mental itu diuji kalau main di Galatasaray. Betul ya. Ya mungkin sebanding sama Anfield ya kalau nanti Galatasaray main di Anfield ya ibaratnya. Dan gue yakin sih Liverpool bisa comeback ya mengingat semalam itu
permainannya sama imbang, kemudian gara-gara Liverpool kurang beruntung, kurang hoki aja mungkin kurang ya. beruntung gitu, gara-gara 2 gol dianulir. Iya, Kalau misalkan betul. itu handsball yang menurut gue bisa diperdebatkan ya, itu bukan handsball gitu, harusnya gol golnya Virgil van Dijk gitu. Nah kemudian kuda hitam yang selanjutnya itu, jadi ketika video ini disyuting kan kita belum melihat pertandingan Sporting Lisbon melawan Bodo Glimt, kemudian Arsenal melawan Leverkusen ya. Iya, betul. Jadi kita membahas Galatasaray dan juga Newcastle. Newcastle. Untuk Newcastle sendiri ini lebih keren lagi ya pertandingan semalam melawan Barcelona. Oh iya, melawan Barcelona ya. Ini Lamine Yamal kembalinya keluar di laga besar nih. Iya. Tapi kalau menurut gue mah, Penalti. iya penalti, dia juga kan nggak ngandelin voucher ya. Padahal gue nggak expect kalau harus penalti. Jadi kasihan ke supporter ininya sih, Newcastle-nya sih. Tapi ini Sen, kan kita lagi ngebahas bahwa permainan tim-tim di IPL itu membosankan. Tapi match terakhir Newcastle ngelawan Manchester United itu adalah salah satu pertandingan yang bisa dinikmati loh. Iya. Sampai sekarang kan waktu semalam juga kan permainan. Nah, gue sih jujur ya, hebatnya yang hebat dari Newcastle itu dia bukan tipikal yang parkir bus total. Ibaratnya backnya tuh kayak seadanya tapi nggak panik gitu, tetap solid gitu kan. Iya, mereka kan sama ya, sama seperti Galatasaray. Mainnya kan counter attack. mainnya. Berapa kali Elangga counter attack? Iya, betul. Itu. Kalau sayangnya ketika jadi Elangga tuh counter attacknya terlalu cepat menurut gua. Nah, striker sama sayap kanannya itu nggak bisa nyusul. Iya, Elangga sudah ada di depan. Betul. Jadi ketika Elangga harus nyari temen untuk dioper, nggak ada. Nggak ada, betul. Edan ya. Kan jadi uniknya kan Manchester United itu memiliki 2 bintang baru, di mana 2 bintang ini adalah akademi Manchester United. Osula sama Elangga. Gue tahu kan debutnya Elangga waktu di MU kan. Dia kan debut di akhir-akhir masanya Ten Hag kalau nggak salah. Elangga tuh, dan gue cari-cari kemana Elangga. Iya, betul. Tahu-tahu di Newcastle, kaget kan, sedikit kaget gitu. Dan mainnya belum pernah, wah keren banget. Ya bahkan waktu ngelawan MU kan ada foto yang beredar tuh, itu kan Bruno Fernandes, satu laginya gue lupa pemain MU juga, dia lagi ngobrol sama Elanga. Elanga kan waktu itu udah main di Newcastle, jadi ibaratnya ada reuni dari pemain MU tapi gitu kan. Sebelum di musim ini kan sempat ngilang dulu gitu. Kalau Kobbie Mainoo kan masih dipertahankan oleh di Manchester United, tapi Elanga itu kan sempat menjadi nama yang namanya itu terangkat ketika Manchester United sedang digoreng masalah Maguire. Masalahnya Elanga. Pada saat itu kan Elanga jadi pilihan utama di squad kan gitu. Jadi wonderkid yang baru debut dari akademi gitu kan. Baru debut banget senior di Manchester United, dan sekarang sudah debut profesional banget di Newcastle. Dan dari permainan semalam menurut gua Barca di MU bisa kalah dari Newcastle. Kalau Newcastle mainnya seperti itu lagi. Tetap sama ya ibaratnya. Karena Barca mainnya stuck semalam. Itu bukan karena faktor apa-apa. Semua squad sudah diturunkan. Pedri sudah main, Raphinha sudah main, Fermin main, Lamine Yamal main, tapi cuma segitu. Gitu. Dan tidak ada chance atau serangan yang berarti dari Barca itu sendiri. Tidak ada yang bikin fans Newcastle ketar-ketir, deg-degan, nggak ada. Yang deg-degan itu cuma satu. Apa itu? Yang kipernya hampir bunuh diri tuh. Oh, bukan kiper, back. Iya, back yang kapten kan. Yang Ramsdale-nya ke gawang kan. Betul. Kan cuma itu. Itu kan bukan dari serangannya Barca. Iya, betul. Iya, itu Yamal kan juga. Yamal kan ketutup kan. Itu kan operan dari Yamal. Terus tadinya kan mau ngeblok ya, bloknya malah ke situ kan, itu bikin deg-degan. Cuma kan itu kan jika gol bukan dari pemain Barcelona kan, itu kesalahan back. Kesalahan back ya, itu pun jaraknya masih agak lebar kan, nggak sampai kena tiang, nggak sampai apa gitu kan. Cuma itu bikin deg-degan, cuma itu bukan dari pola permainan dari Barcelona itu sendiri. Emang bener-bener ketutup banget ya. Karena kalau untuk main dari sayapnya, makanya itu dia yang gue salut sama Newcastle itu, backnya nggak panik. Jadi ibaratnya percaya gitu, ibaratnya nggak terlalu menutup rapat juga, tetap solid gitu kan. Pembagian posisi backnya itu keren banget ya. Dan juga mainnya itu menurut gua hampir sama seperti Galatasaray karena tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele build up. Jadi dari back harus ke tengah dulu, tidak. Jadi dari back ke full back langsung ke Elanga. Gitu, langsung ke Elanga lagi. Nah, di sisi kiri Osula. Gitu kan. Yang ngatur lini tengah cuma satu kan, cuma Tonali doang. Kalau Trippier kan tipe defense midfield dia di defense midfield. Terus waktu semalam itu aduh anjir. Kalau misalkan ada ketika Elanga mencari teman
teman-temannya udah ada di kotak penalti, itu gol banyak menurut gue, banyak banget. Itu pun Gordon masuk di babak kedua ya. Kedua, dan itu heran. Ya kalau di sisi kiri ada Gordon ya kayak waktu ngelawan Manchester United itu keren banget sih. Iya, itu heran dimasukin di babak kedua. Ya mungkin udah underestimate Barca juga. Tapi kan Newcastle itu kan di grup lawan siapa sih yang kemarin comeback ya? Mereka tuh lawan bukan yang udah gugur ya. Kalau nggak salah waktu playoffnya kan gitu. Mereka kan juga ketika laga penentuan leg kedua main di musuh di kandang musuh, mereka juga menang besar kan 3-0 gitu. Menurut gua dari tadinya kan ketika kita memprediksi di bagian pot sebelah kanan itu pasti Barca yang melaju ke semifinal, melihat Newcastle permainnya kayak gini susah banget. Betul, apalagi pertama counter attack-nya bagus, serangan dari sayapnya juga bagus. Nah, Newcastle itu punya solusi terakhir yaitu tendangan dari Tonali. Itu kan bola-bola muntah kan. Itu ya semalam aja kan kenapa main lagi, tapi kan itu senjata rahasia dari Newcastle juga, Sen. Ya ibaratnya yang ditendang sama Tonali itu kan jadi alternatif gitu kan. Dan juga menurut gue bukan itu. Apa? Ciri khas Liga Inggris sekarang, throw in ke kotak penalti. Oh iya. Barca kan nggak terbiasa dengan hal itu. Di La Liga mah nggak ada throw in ke kotak penalti itu. Kalau di Liga Inggris semua klub melakukan udah mulai umum ya, udah mulai umum. Kalau Barca digencar, siapa sih bek Barca sekarang? Araujo itu kan sering blunder. Nah itu dia, makanya dari sisi pendukung fans Barca itu banyak yang menyalahkan Araujo salah satunya. Araujo tiap main pasti disalahin. Iya pasti dari kambing hitam. Nyetak gol juga disalahin. Betul. Makanya kan protes besar-besaran ketika dia dijadikan kapten kan. Betul. Itu. Nah ibaratnya kalau dari sisi Barcelona sendiri mungkin ofensifnya udah bagus, mungkin dari sisi defense-nya juga ya yang lagi bolong ya untuk musim ini biasanya. Iya ya, menurut gua ya kalau untuk defense juga susah ya kalau misalkan harus melawan permainan yang seperti ini gitu. Karena kan di sepak bola modern itu benar-benar nggak bisa ditebak sama sekali ya. Kan sekarang lebih mengandalkan Araujo dan juga siapa bek Barcelona sekarang? Ya cuman ini tuh Kubarsi palingnya. Paling Kubarsi. Kubarsi. Masih muda ibaratnya. Cuma menurut gue yang disayangkan itu benar pemberitaan mengenai Lamine Yamal di minggu kemarin kan yang mengatakan Lamine Yamal tuh nggak bisa apa-apa di laga besar. Iya betul. Kelihatan banget. Ketika melawan Newcastle, ketika dia ruangnya ditutup. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Asli sih itu bener, nggak bisa berbicara banyak. Justru yang banyak ancaman itu dari Fermin kan ibaratnya kan. Jadi bisa menembus celah-celah pertahanan Newcastle. Kalau untuk Lamine agak susah juga. Dari pertandingan semalam itu benar-benar memang Lewandowski itu tidak akan diperpanjang lagi di Barcelona ya, karena memang permainannya sepertinya sudah cukup ya. Lewandowski di Eropa gitu, karena ngejar bola aja susah banget kan. Ini kan banyak peluang tapi Lewandowski kalah cepat lari doang ibaratnya kan. Dan juga menurut gua Barcelona itu untuk sekarang itu tidak membutuhkan striker, harusnya bermain false nine aja. Tapi justru ya mungkin itu kebuntuan dari ofensifnya ya. Tapi kalau misal Barcelona bisa mendatangkan Harry Kane atau Alvarez yang sedang dirumorkan gitu ya, itu mungkin bakal lebih bagus juga ya kalau ada sosok seperti dua orang tersebut, Harry sama ini kan. Tapi menurut gue nggak cocok untuk memiliki striker Barcelona yang sekarang menurut gue ya, karena kenapa? Kalau datangin Julian Alvarez itu cocok, kenapa? Karena dia bisa main false nine. Karena Barca itu sekarang memiliki Raphinha dan juga memiliki Yamal ibaratnya. Jadi kalau misalkan harus membutuhkan gol, tidak butuh striker, karena dua pemain ini kadang yang harusnya mereka itu bisa mencetak gol lebih memilih mengoper ke striker dan tidak gol. Menurut gua salahnya tuh itu kan, bahkan beberapa kali Yamal itu ketika dia memutuskan untuk eksekusi, dia kan sering minta maaf ke Lewandowski. Ngapain minta maaf? Ibaratnya itu ya udah bener eksekusi gitu. Kecuali kalau emang nggak gol ya, bisa jadi lah. Nggak gol, memang nggak gol gitu kan. Cuma kenapa harus minta maaf gitu kan? Kalau misalkan terus seperti itu ya permainan tidak berkembang gitu. Menurut gue untuk Yamal ya kita tahu ya, Yamal itu kan gol-golnya seperti apa, bukan gol-gol yang tap in. Dia dari kan samping. Kebanyakan luar kotak penalti dan memang eksekusi dari luar kotak penalti, tendangan sendiri, celah dan juga penyerangan yang dia bangun sendiri kemudian dieksekusi sendiri gitu menurut gua. Karena memang Raphinha dan juga Yamal itu pemain-pemain yang kalau punya peluang mereka tuh memiliki insting mencetak gol dan gol gitu. Kalau misalkan ada striker itu menghambat
potensi dari Yamal dan juga Raphinha itu sendiri mending main false nine, Iya, di mana pemain-pemain itu harus mencari ruang sendiri dan jika ada keputusan untuk eksekusi lebih baik eksekusi. Berarti ibaratnya fungsi striker di Barcelona itu memecah kebuntuan doang. Ketika Yamal sama Rafinha sedang buntu ya pembedanya justru dari false nine itu sendiri ya. Iya, mungkin ya masukin Alvarez cocok karena Alvarez kan tidak butuh dioper, dia kan bukan striker gitu. Jadi false nine itu cocok menjadi sama jadi kayak attack midfield juga kan dia bisa. Permainan Alvarez di timnas Argentina sendiri lah ya ibaratnya kan. Kalau misalkan kalian lihat match Argentina melawan Kroasia lah. Nah, peran Alvarez itu cocok. Lebih ke positioningnya ya saya. Ibaratnya kan. Jadi dia tidak meminta bola tapi dia memanfaatkan bola-bola muntah dari teman-temannya kan. Dan dia itu kan striker yang bukan nunggu bola di kotak penalti. Jadi nunggu tim mendapatkan kesempatan untuk counter attack kan kalau itu. Jadi tidak harus pemain sayap itu corner mengirim bola Lampung, tidak kan untuk Alvarez. Mending juga seperti itu menurut gue ya, kalau misalkan datangin Alvarez itu cocok daripada Harry Kane gitu. Kalau Harry Kane ibaratnya apalagi masanya tinggal berapa tahun lagi ya ibaratnya. Takutnya gitu menutup potensi Yamal dan juga Raphinha. Nanti takutnya kalau misalnya seperti itu terus, Yamal itu dianggap bocah terus. Iya betul. Gitu. Padahal dari ya memang usianya masih muda banget. Cuma menurut gua dia itu sudah ada di fase Messi 2009 gitu. Udah debut 3 tahun. Udah bener-bener harus bisa ngegendong ya, harus bisa ngegendong tim ya. Gitu. Menurut gue sih seperti itu ya. Kadang-kadang kalau zaman sekarang susahnya itu udah nggak ada lagi striker kayak Suarez, kayak Benzema. Ya mungkin kalau ada striker seperti tipe-tipe yang dulu itu kan, ya itu yang dibutuhin ya. Iya. Ibaratnya kayak ibaratnya Suarez sama Benzema itu nggak terlalu nungguin bola juga. Ibaratnya dapat bola ditendang juga jadi gol kan. Iya. Dan juga kan. Ketika Lewandowski datang, menurut gue gaya permainan Barcelona selama 20 tahun itu benar-benar berubah. Berubah. Barcelona di 20 tahun terakhir ya, bukan di 20 tahun terakhir lah. Ketika Messi ada di Barcelona, striker tuh nggak jadi tujuan. Tidak pernah Barcelona benar-benar pure mengandalkan bertumpu pada ini ya. Tidak pernah Barcelona itu mengharapkan strikernya itu nyetak gol dari sundulan. Nggak pernah. Itu karena ya tahu sendiri rata-rata gol ketika Messi masih di Barcelona itu build up serangan. Itu gol itu ketika eksekusi di dalam kotak penalti. Nggak pernah pemain itu harus lari dulu ke samping langsung ke striker. Buktinya waktu Messi ada di situ dari zaman Dani Alves kemudian ganti ke Jordi Alba kan. Fungsinya fullback ke sayap itu untuk cutback ke Messi kan. Itu untuk balikin bola ke Messi lagi gitu. Tujuannya ya. Striker. Makanya di era dulu Barcelona striker itu kan jumlah golnya dikit ya, kayak Alexis Sanchez, kayak Pedro ya, karena memang bukan goal getter, striker tapi bukan goal getter gitu kan ibaratnya kan, cuman untuk pelengkap variasi serangan doang fungsi dari striker itu. Jadinya false nine. Nggak bisa tumpuan kan, nggak bisa jadi tumpuan gol kan. Dan Barcelona kan pernah memainkan false nine ketika mereka memiliki Suarez Messi, Neymar gitu. Kan bakal cocok banget. Nah, kalau misalkan mendatangkan banyak sekali cocok logi ya. Kalau misalkan ini tuh apa di Barcelona kan cocok loginya untuk ketika mereka memiliki striker, kemudian sayap dari La Masia dan juga Brasil mereka menjuarai Liga Champions samain ketika MSN gitu kan. Nah, kalau misalkan mau mujarab menurut gua buang Lewandowski, beli Alvarez. Nah, itu udah cocok banget ya. Karena Amerika Selatan, La Masia betul. Karena kalau misalnya seperti itu sama seperti ya Messi ketika Messi ada di situ, Messi, Sanchez, Pedro ya. Masalah itu kan Amerika Selatan, La Masia. Betul. Itu. Harusnya ya. Jadi missing puzzle-nya itu ya ke Alvarez-nya. Karena ibaratnya kalau untuk striker seperti Harry Kane, Lewandowski itu kan striker yang harus disuapin ya, dimanjain sama sayapnya kan, tinggal gol. Nah ibaratnya kalau untuk Alvarez sendiri itu kan striker yang bisa build up serangan juga kan, ibaratnya kan, terus nggak ngandelin serangan, terobosan apa segala macam karena tendangan dari luar kotak penalti kayak bola-bola muntah juga kan bisa jadi senjata andalannya kan. Iya dan karena memang Alvarez itu bukan striker murni ya yang hanya menunggu bola di kotak penalti gitu. Cocok banget untuk Barcelona dan Alvarez itu bukan pemain yang
egois. Iya. Jadi ketika betul. Raphinha ataupun Yamal memilih eksekusi sendiri, dia tidak akan marah. Iya, tidak akan marah, Gitu. Dan betul. itu yang dibutuhkan oleh tim kan Hmm. gitu, daripada punya striker yang egois gitu, nggak dikasih bola, nggak diasis marah dan juga segala Iya. macam, itu kan malah ngancurin kan. Nah mungkin nanti Seperti itu. fungsi dari Alvarez sendiri, ingat gak kayak ibaratnya waktu Newcastle ya, ketika Elanga nerobos mau umpan tapi nggak ada orang. Nah fungsinya Alvarez kan di situ ya. Iya. Ketika terjadi situasi yang sama, dia tuh posisinya pasti tepat terus gitu kan. Iya. Karena tipe striker yang positioningnya bagus kan. Iya, dan gaya bermain Barcelona kan seperti itu. Ya, Raphinha sama Yamal kan ngandelin kecepatan. Iya, gitu. kecepatan. Dan harus memiliki striker yang juga bisa mengikuti kecepatan mereka. Iya, gitu kan. eksekutor ya ibaratnya. Untuk Lewandowski sendiri dia kan udah sadar diri kalau misalkan faktor umur ya tidak bisa dibantah gitu. Memang dia performanya udah habis dan harus keluar. Harus keluar ya, bahkan bertahan sampai musim ini juga udah hebat banget ya untuk Lewandowski karena kan emang generasinya dia kan udah pada keluar semua dari Liga Eropa kan, udah habis kan ibaratnya di putaran kedua aja lah. Sudah jarang kan mendengar Lewandowski nyekor. Iya, udah jarang banget di Liga juga, emang masanya udah habis aja ibaratnya kan Lewandowski sendiri kan. Kita tunggu saja lah apakah Barcelona nanti bisa comeback melawan Newcastle walaupun berat ya, tapi adapun bisa, ini benar-benar akan menjadi pertandingan yang seru lah untuk ditonton gitu. Iya, betul. Benar-benar waduh, gue juga amazed banget dengan permainan Newcastle semalam ya. Benar-benar anjir, kok bisa counter attack-nya cepat kayak gini. Iya, solid benar-benar kalau misalkan kalian nikmatin bola itu bisa deg-degan banget gitu. Deg-degannya itu ketika Barcelona nyerang, kemudian langsung di counter attack lebih deg-degan ketika Newcastle melakukan serangan gitu. Deg-degannya anjir, mau di finishingnya seperti apa. Gagalnya di finishing terus. Gagalnya ya, makanya kan golnya itu termasuk yang berhasil ya. Iya, berhasil. Yang benar yang berhasil. Dan menurut gua kan golnya juga kan bukan orang yang ditargetkan kan. Iya. Itu kan back kan. Iya, betul. Gitu. Tapi posisinya emang pas ya. Karena dia ada di depan aja itu kan. Kan itu biasanya posisinya Gordon tuh yang ada di situ kan harusnya kan. Emang keren banget sih. Tiba-tiba kita bisa tunggu lagi match-match karena di Champions League musim ini kayak nggak ada kandidat juara ya sayangnya. Ibaratnya semua tuh masih punya chance yang sama gitu kan. Jadi kita tidak bisa memprediksi satu tim. Iya, tidak ada yang mendominasi meskipun pada ibaratnya kalah di nama lah. Iya, kalah di nama. Jadi namanya tidak sebesar klub yang lain, tapi tidak bisa diremehkan, betul, karena masih punya chance ya. Bahkan yang mendominasi sejauh ini kan Arsenal pun belum tentu jadi favorit juara juga kan, karena ketika ke knockout beda lagi suasananya. Setelah hasil Atalanta melawan Bayern Munchen, tadinya pede, sekarang Arsenal takut. Iya, betul. Musuh alami Arsenal Real Madrid, Bayern Munchen. Iya, apalagi kan seperti yang kita tahu, klub-klub yang langganan main di UCL itu seriusnya di knockout, bukan di fase grup atau fase awal-awal masih klasemen kan ibaratnya. Buktinya benar kan, Arsenal sudah mengalami cedera. Nah, itu dia. Kemarin kan Trossard cedera. Bener. Ya itulah bingungnya Arsenal. Di FA Cup melawan Mansfield divisi 2. Dimainkan skuad utama, buktinya apa? Cedera semua. Ini Trossard cedera ketika melawan Mansfield, pertandingan yang tidak terlalu penting. Yang bisa dimenangkan Arsenal, tutup mata lah. Mainin Eze Madueke juga menang lah Iya, harusnya ya. Ini benar-benar ngandelin Trossard, dan Trossard kan sentral banget ya karena sekarang Trossard itu lebih dijadikan pilihan utama dibanding Martinelli, dan permainannya kita bisa melihat gimana, dan sekarang malah cedera. Dan sekarang mereka harus menjalani knockout. Nah, itu dia, apalagi ini udah masuk Liga Champions. Wah, ini benar-benar ini banget ya, mengejutkan banget saya. Karena ya diam-diam Bayern Munchen juga ada sorot kan ibaratnya. Ini membuktikan bahwa Victor Kompany itu bukan cuman hoki ngelatih tim besar, tapi bisa membawa Bayern Munchen segacor itu kan karena emang andil dari Vincent Kompany. Jadi kepelatihannya tuh diperhitungkan gitu kan. Kalau sekarang nggak diremehkan lagi gitu kan. Dan menurut gua 2 tahun itu udah waktu yang cukup ya untuk Kompany membawa prestasi yang besar untuk Munchen itu sendiri. Dia kan udah 2 tahun jalan, 3 tahun ini melatih Munchen. Kalau misalkan masalah kepelatihan sudah tidak diragukan. Karena debutnya aja itu di divisi utama Inggris, Burnley kan. Iya, Burnley, betul. Dan bener kan ketika ditangani Vincent Kompany, yang tadinya Munchen itu ambruk banget, kemudian langsung comeback menjuarai. Kan aneh pada saat itu ya, kok Munchen tidak menjuarai Bundesliga? Kan aneh banget betul, waktu itu ya, benar.
Tapi sekarang bisa kembali ini lagi, apalagi dari susunan pemain apa segala macam juga itu kan kejeniusan dari pelatihnya juga Iya, ya. betul. Karena ibaratnya waktu Thomas Tuchel pernah nanganin Bayern Munchen juga ya nggak worth it, tetap Iya. ibaratnya bukan jaminan pelatih siapapun ngelatih Bayern auto gacor, nggak selamanya seperti Iya. itu kan ibaratnya. Dan sekarang kaget gue Nicolas Jackson sekarang di Munchen ya. Iya benar, Nicolas Jackson. Nicolas Jackson main di Iya, Munchen. itu pun masih pinjaman kalau nggak salah, Iya. masih statusnya pinjaman kan ya, karena terlalu banyak pemain di Chelsea kan waktu itu kan. Kan ibaratnya kalau mau ada dipermanenkan juga kan harus bayar berapa kan dari Munchen untuk Chelsea-nya kan. Iya, tapi kayaknya akan dibuang ya untuk Nicolas Jackson dari Chelsea, ribut terus sama Enzo kan. Bener. Dia itu ributnya sama Enzo terus. Bener, apalagi sekelas Olise aja yang main. Ya, Olise. Iya kan, yang main di Premier League kan di klub apa gue lupa, Burnley ya? Crystal Palace kan duetnya. Oh iya, Crystal Palace ya ibaratnya ya, bener ya. Kan itu apa? Olise sama Dowu itu adalah dua orang yang paling gua takutin dari Prancis dan Iya. Olise sama Dowu. Olise dibayar kan gila banget, ibaratnya ini tipe pemainnya udah besar. Ketika ada di klub besar ya langsung gacor gitu kan. Dan benar-benar worth it banget. Di kanan ada Olise, di kiri ada Luis Diaz. Wah itu dia monster, makanya jangan-jangan underdog sesungguhnya baru. Iya, dan ada Hitler Junior. Nah, Hitler Junior itu. Hitler Junior. Udah siap bantai-bantai juga nih. Iya, jika Arsenal bisa sampai ke final, tunggu. Arsenal tinggal pilih mau ketemu Munchen atau Madrid. Madrid nggak mungkin kayaknya. Susah ya. Munchen lah pasti kayaknya. Bener, apalagi ya nanti kita untuk pertandingan selanjutnya keren banget ya untuk kita bahas hasilnya. Iya. Pertandingan untuk antara leg pertama 16 besar, iya. Pertama ya. Pertama. Karena akan ada banyak sekali meme menurut gua. Iya. Jadi kan video ini disyuting di hari Rabu ya, malam Kamis, dan leg kedua di pertandingan Kamis itu sekarang pertandingan City melawan Madrid, kemudian ada Bodo Glimt, Leverkusen, Bodo Glimt juga, satu lagi Chelsea PSG ya. Itu besok dia. itu bakal banyak meme berseliweran, apalagi untuk kalian-kalian yang main sosial medianya itu di Instagram. Iya. Pasti banyak sekali video-video meme lucu. Meme lucu ya, apalagi emang bener. Dan gue juga sudah siapin meme untuk jika Arsenal kalah atau Arsenal menang. Wah, dia. Jika Madrid menang, Madrid kalah sudah disiapkan semua. Jadi harus tunggu ya. Jadi Sliding Tackle kan ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Kalian tunggu saja nanti ya. Kita standby untuk langsung ini ya, masak hasil-hasil Liga Champion. Seperti untuk episode kali ini kita akhiri saja saja. Ini kita membahas pertandingan Liga Champion dan juga mengawal chance para tim ini untuk menjuarai Liga Champions sendiri, baik dari kuda hitamnya, baik dari performa tim yang sedang bagus-bagusnya gitu kan. So buat teman-teman, kalau kalian setuju atau tidak setuju dengan argumen kita, teman-teman bisa debatin di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.